Di bagian kota fiksi kecil di Inggris baru Bleak Hollow, seorang anak laki-laki bernama Norman dapat berbicara dengan orang mati suatu hari ketika dia sedang menonton serial zombie di TV dengan neneknya yang sudah meninggal. Dia menyuruhnya untuk berbicara dengan ayahnya untuk menyalakan pemanas karena dia merasa kedinginan saat dia menyampaikan pesan kepada ayahnya. Ayahnya tak percaya bahwa dia lagi-lagi membuat fiksi. Dia mencoba menjelaskan dengan melemparkan beberapa rahasia yang nenek katakan kepadanya, tetapi mereka percaya bahwa dia mendapatkannya dengan menyelinap ke dalam masalah pribadi mereka. Ayah Norman percaya bahwa pamannya adalah orang aneh yang mengaku bisa berbicara dengan orang mati. Dia mengajarinya hal-hal palsu seperti itu. Ibu Norman menjelaskan kepadanya bahwa Norman tidak lagi bertemu dengannya karena dia sudah melarangnya melakukan hal itu. Norman sangat tertekan dan bingung dengan situasinya. Dalam perjalanan ke sekolah dia berbicara dengan almarhum berkeliaran sementara orang-orang terperangah melihatnya dan mengira dia sudah gila. Di sekolah tidak ada yang bergaul dengan Norman. Dia diintimidasi oleh kelompok pengganggu yang dipimpin oleh Alvin yang menganggap Norman orang aneh. Dia mengolok-olok Norman dengan menghancurkan lalat dan menyarankan agar dia berbicara dengan hantu lalat di sekolah. Anak laki-laki lain yang juga diintimidasi karena dia sangat gemuk dan alergi membuat persahabatan dengan Norman tidak seperti yang lain. Dia percaya pada Norman dan mengembangkan minat pada kekuatan spiritualnya untuk berbicara dengan almarhum. Memotong paman Norman Prendergast yang juga bisa melihat dan berbicara dengan orang mati seperti Norman. Sebuah fiksi tentang penyihir dan kutukannya sangat populer di kalangan orang-orang. Fiksi tersebut menyatakan bahwa 300 bertahun-tahun yang lalu seorang penyihir memberikan kutukan kepada 7 orang dan karena kutukan ini mereka semua mati, namun mayat mereka selalu keluar dari kuburan setiap tahunnya. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kebangkitan mereka dan itu adalah puisi kisah tentang kecantikan. Puisi kecantikan harus dibacakan setiap tahun di makam penyihir itu untuk menghentikan kebangkitannya selama 1 tahun ke depan karena kemampuannya untuk melihat dan berbicara dengan hantu. Paman Norman yang biasa membaca kisah kecantikan untuk menghentikannya muncul mendekat kuburan penyihir itu sekarang karena dia sudah sangat tua sehingga dia ingin Norman melakukan tugasnya sebagai penggantinya. Di sekolah saat latihan drama sekolah memperingati eksekusi penyihir di kota itu 300 tahun yang lalu, Norman mempunyai visi yang mengerikan tentang penyihir itu. Masa lalu kota dan dikejar sebagai penyihir oleh warga kota saat dia putus asa. Alvin membuatnya terjatuh dan semua orang menertawakannya. Setelah itu anak-anak lelaki itu dihadapkan pada paman Norman yang terasing dan tampaknya gila. Tuan Prendergast yang mengatakan kepadanya bahwa penglihatan adalah tanda bahwa dia segera harus melakukan ritual rutinnya untuk melindungi kota. Selama permainan terakhir dia mendapat penglihatan lain dan menemukan dirinya di kuburan tempat penyihir menguburkan 7 korban mengejarnya dan dia melarikan diri dari mereka. Dia berteriak sangat keras bahwa orang mati datang yang menghasilkan situasi yang memalukan karena tidak ada dialog seperti itu dalam drama tersebut. Orang tuanya merasa malu karena dia dan ayahnya dengan marah menegurnya dengan mengatakan bahwa dia tidak lagi menerima perilaku aneh seperti itu. Sekarang benar-benar putus asa dan Norman yang terisolasi dihadapkan oleh hantu Prendergast yang baru saja meninggal di kamar mandi yang mengatakan kepadanya bahwa ritual tersebut harus dilakukan dengan sebuah buku khusus sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dia akan menemukan buku itu di tubuh jenazahnya yang memegang buku itu di tangannya. Meskipun dia takut dari dalam, neneknya membuatnya sadar bahwa dia harus melakukan tugasnya apapun risikonya dan memberinya cukup keberanian untuk menghadapi hantu. Norman akhirnya berangkat ke kediaman Prendergast untuk mengambilnya meskipun tampaknya sangat sulit untuk merebutnya. Buku dari tangannya, dia akhirnya berhasil mendapatkan buku itu dan tiba di kuburan nenek moyang kota termasuk Hakim Hopkins yang konon dikutuk oleh penyihir yang mereka kutuk, namun menemukan buku itu hanya sekedar kumpulan puisi. Sebelum Norman bisa merenungkan situasi, Alvin, seorang pengganggu yang mendengar pertemuan Norman di kamar mandi, mengganggu dan mengganggu pembacaan sampai setelah matahari terbenam dengan badai hantu yang menyerupai penyihir muncul di udara dan membuat semua kutukan muncul dari kuburan mereka. Tubuh orang mati mulai mengejar anak laki-laki itu sampai mereka bersembunyi di rumah Prendergast. Norman putus asa mencari tahu mengapa buku itu tidak berhasil mencegah bangkitnya penyihir. Dia kemudian mengetahui bahwa dia membaca buku itu ke tempat yang salah di mana ketujuh korban dikuburkan kecuali kuburannya. Penyihir itu tidak ada di sana, dia dikuburkan di tempat lain, namun orang mati mengikuti mereka ke rumah Prendergast. Mereka entah bagaimana berhasil melarikan diri dari sana. Di jalan raya mereka bertemu saudara perempuan Norman.
Courtney Neal dan saudara laki-lakinya sendiri Mitch yang datang untuk mengambil Norman bersama-sama anak-anak berada tanpa henti dikejar oleh zombie ke kota, tetapi Norman berhasil menghubungi teman sekelasnya yang memberitahu mereka untuk mengakses arsip balai kota untuk mengetahui lokasi makam penyihir yang tidak bertanda. Saat anak-anak berjalan ke balai kota, zombie akhirnya kehilangan mereka dan menemukan diri mereka bingung oleh masyarakat modern. Zombie kemudian diserang oleh warga yang menyerang mereka secara massal selama kerusuhan. Anak-anak membobol arsip tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun yang mereka perlukan saat massa bergerak menyerang balai kota dengan berpikir bahwa merekalah yang menyebut kutukan tersebut untuk muncul dari kubur mereka. Sementara Norman putus asa untuk mencari tahu petunjuk tentang di mana penyihir itu menguburkan semua orang, mengoloknya dengan mengatakan bahwa dia akan membutuhkan waktu sepanjang malam untuk menyelamatkan petunjuk dari tumpukan buku ini. Norman yang frustrasi untuk sementara mengusir teman-temannya saja bagi mereka untuk terjebak oleh massa, namun badai penyihir muncul dan Norman mati-matian memanjat menara aula untuk berusaha mati-matian membaca buku untuk menghentikannya, tetapi penyihir meledakkan dengan petir dan menyebabkan dia jatuh kembali ke dalam arsip yang dimiliki Norman yang tidak sadarkan diri. Sebuah mimpi di mana dia mengetahui bahwa penyihir itu sebenarnya adalah Agatha, seorang gadis kecil lugu seusianya yang juga memiliki kemampuan untuk melihat dan berbicara dengan orang yang sudah meninggal, yang secara tidak adil dikutuk oleh elit kota yang percaya tahayul dan ketakutan, yang kemudian dikutuk oleh Agatha saat dia dibawa pergi untuk dieksekusi setelah kebangkitan. Norman bertemu dengan zombie dan menyadari bahwa yang mereka inginkan hanyalah berbicara dengannya untuk memastikan dia akan melakukan ritual untuk meminimalkan kerugian dari kesalahan mengerikan yang mereka buat dengan Agatha. Namun Norman memutuskan bahwa gerakan ini tidak cukup dan menyelesaikannya untuk menemukan hantu Agatha untuk sampai pada solusinya. Norman mencoba membantu zombie menyelinap pergi agar mereka membimbingnya ke makam Agatha, tetapi terpojok oleh massa. Namun Courtney yang menyadari kemampuan sebenarnya, kepahlawanan dan tugas menghadapi kerumunan dan meyakinkan mereka untuk mundur saat badai penyihir mengamuk semakin dahsyat. Hakim Hopkins memandu keluar Norman ke kuburan di hutan. Sayangnya sihir Agatha memisahkan Norman dari yang lain dan dia harus mencapai kuburan sendiri. Norman menemukan kuburan dan segera dihadapkan oleh roh dendam Agatha yang berinteraksi dengannya di dimensi roh. Dia mencoba mengusirnya tetapi Norman dengan tegas mempertahankan pendiriannya, mengatakan kepadanya bahwa dia memahami bagaimana perasaannya sebagai orang buangan saat dia berjuang untuk mengusirnya. Rasa hausnya untuk membalas dendam tidak menghasilkan apa-apa selain menimbulkan lebih banyak rasa sakit dan membujuknya untuk berhenti. Akhirnya gadis yang dijuluki Agi itu tenang karena kefasihan Norman dan menemukan kedamaian karena mengetahui bahwa satu orang di kota itu memahaminya. Resolusi itu badai menghilang dan dia dan para zombie semuanya menghilang dengan damai saat fajar menyingsing. Warga kota menganggap Norman sebagai pahlawan, bahkan ketika media luar mencoba menjelaskan gangguan tersebut hanyalah badai yang kuat. Pada akhirnya Norman menonton film horor dengan hantu neneknya lagi dan keluarganya dengan penuh semangat bergabung dengannya. Sampai jumpa lagi dengan cerita film baru. Sampai nanti, tetap bahagia dan bersantai.